Saya waktu itu usulnya minta minimal sebulan sekali itu semua para dari tingkat pembina, Ustadz Hamdal, kemudian Pak Dodi, Pak Afandi, kemudian Pak Wasito tidak bisa karena beliau di Perancis, kemudian pengawas mulai dari Ustadz Nurkhalis, Pak Darmaji, Pak Rudi, Pak Hari, kemudian pengurus kami berenam, kemudian juga seluruh yang ada di Yayasan Darul Fatah itu baik dari SMP, SMA, Ma'had, kemudian STID, Tahsin dan Haji itu kumpul satu di sini. Sebulan sekali itu tidak sekali dua kali saya usulkan kepada Ustadz Hadi dan juga kepada teman-teman di yayasan minimal sebulan sekali. Nanti yang ngisi itu bergiliran. Dan salah satu yang ingin saya sampaikan dalam acara nanti kalau itu bisa terlaksana dan mudah-mudahan bisa terlaksana mungkin setelah Covid ini selesai adalah pembahasan yang cukup baik dan menarik tentang sebuah buku. Ya, tentang sebuah buku judulnya Dirasah li Suquti Thalathina Daulah Islamiyah. Kajian tentang runtuhnya dan jatuhnya khilafah dinasti Islam sebanyak 70, mulai dari dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, kemudian terakhir adalah dinasti Utsmaniyah. Itu ada banyak sekali, tapi pengarang Dr. Abdul Halim Uwaish, orang Mesir, ahli sejarah, itu hanya menyebutkan 30. Nah, salah satu kesimpulannya adalah tidak ada satupun negeri-negeri Islam itu yang jatuh karena pengaruh dari luar. Tidak ada satupun negeri-negeri Islam, mulai dari dinasti Bani Umayyah yang ratusan tahun, Abbasiyah juga ratusan tahun, terakhir kemudian Utsmaniyah yang 500 tahun itu menguasai negeri. Itu tidak ada ceritanya mereka itu jatuh karena faktor eksternal, sama sekali tidak ada. Kalaupun toh ada, itu hanya pemicu kecil. Belum pernah dalam sejarah orang muslim itu perang kalah melawan orang kafir, itu belum pernah ada. Belum pernah ada, sama sekali belum pernah ada. Yang ada itu adalah permasalahan internal. Nah, kemudian beliau menyebutkan 5 poin. Nah, ini perlu saya sampaikan adalah tidak pernah, dan saya juga memprediksi tidak pernah Yayasan Darul Fatah itu nanti akan gulung tikar itu karena faktor eksternal. Sejak berdirinya tahun 2001, saya ingat saya 2001 itu resmi, walaupun tahun 2000 itu adalah cikal bakalnya. Tidak pernah ada, termasuk kalau kita mau turunkan ke hal yang kecil, itu babnya adalah bab yayasan misalnya atau lembaga pendidikan. Itu belum pernah ada lembaga pendidikan itu yang gulung tikar gara-gara faktor luar. Tidak ada. Dimanapun kita bisa tunjuk, tidak ada yang namanya lembaga pendidikan itu, ya khilafah itu nanti mewakili ke bawahnya adalah pendidikan. Lembaga pendidikan yang gulung tikar itu karena faktor luar. Antum tunjukkan ke saya apa ada lembaga pendidikan yang tutup karena diserbu dari luar? Nggak ada. Termasuk kita punya masa kejayaan di Lampung misalnya, lembaga pendidikan Darussalam yang ada di Tegineneng. Itu menghasilkan ulama yang luar biasa. Kalau Lampung ini ada Ustadz Hilmuddin, itu alumni di sana, Ustadz Komar alumni di sana, almarhum Ustadz Syahid sudah meninggal, itu lulusan di sana, dan lain sebagainya. Yang sekarang sepi, walaupun masih ada tapi sepi. Itu tidak ada ceritanya orang Kristen masuk ke situ kemudian membuat lembaga itu porak-poranda. Belum pernah ada. Yang ada adalah permasalahan internal. Ya, permasalahan internal termasuk juga kekhalifahan itu jatuhnya itu pelan-pelan.
itu karena adalah permasalahan internal. Salah satunya, nanti kita bahas, ada 5 masalah utama. Salah satunya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika para penyelenggara pendidikan itu sudah tidak lagi cinta dengan ilmu, maka itu adalah tanda-tanda lembaga itu akan hancur. Ya, saya memprediksi nanti ketika lembaga pendidikan Darul Fatah itu para punggawanya, mulai dari pembina sampai paling bawah, misalnya ya bukan paling bawah itu bukan berarti rendahan ya, OB misalnya, itu kok nggak mau belajar, itu ada tanda-tanda lembaga itu akan runtuh. Dan biasanya lembaga itu akan runtuh biasanya kalau sudah sampai kepada puncaknya. Teman-teman mengatakan kalau Darul Fatah ini sekarang lagi baik-baiknya. Ya, teman-teman ketika tiap Selasa itu rapat itu mengatakan sekarang Darul Fatah ini lagi baik-baiknya, dan saya juga katakan Darul Fatah itu yang tidak bisa ditiru di luar itu adalah satu, kualitas tahsin para guru itu nggak bisa ditiru. Ya, kita sudah punya pola. Ya, kemudian yang kedua, kajian guru itu juga hampir tidak bisa ditiru di lembaga-lembaga yang lain. Maka kalau ini bergeser, ya, gurunya sudah tidak senang dengan ilmu, pengurus dan pembina pengawas tidak senang dengan ilmu, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktunya. Kekhalifahan terakhir yang turun atau jatuh, antum lihat di Spanyol. Spanyol itu simbol peradaban Islam. Simbol peradaban Islam, dan sekarang pun sisa-sisa itu masih ada. Makanya tadi malam saya ngobrol sama istri pengen, akan sekarang lagi musim haji ya, musim haji, kemudian mengenang ya, hari ini tanggal 8 Zulhijjah, posisi kita tahun lalu di Mina, tanggal 7 berangkat ke Mina, tanggal 8 posisinya jam segini sudah siap, sedang di Mina, masih sepi-sepinya, nanti malam kumpul banyak takbir. Kami lagi mengenang setahun yang lalu. Kemudian saya bilang kepada istri kalau saya itu pengen ke Turki lebih lama, walaupun sekitar 1 pekan 2 pekan, kemudian habis itu saya pengen ke Spanyol yang saya bilang gitu. Kata istri, ya Umi nggak tertarik ke sana. Ya kalau sekedar mohon maaf, umroh itu ya sudah cukup bagi saya. Tapi kita ingin untuk melihat bagaimana Spanyol yang saya hanya baca-baca saja, belum pernah ke sana. Saya pengen ke sana bukan dalam rangka untuk mengucapkan selamat Real Madrid karena udah jadi juara, bukan sama sekali. Nggak ada minat sama sekali. Pengen ketemu Benzema, enggak sama sekali. Tapi bagaimana negara atau negara kecil namanya Granada. Antum lihat kalau di Liga Spanyol saya pernah lihat Granada. Oke, itu selalu di bawah itu. Selalu di bawah nomor 16 atau 17 gitu ya. Granada enggak naik-naik. Granada adalah kota terakhir yang ditaklukkan oleh orang-orang Kristen. Dan kenapa Spanyol itu bisa jatuh ke tangan orang-orang Kristen? Maka antum kalau punya nama, jangan pernah antum kasih nama anak antum dengan Isabella. Isabella adalah wanita yang menaklukkan dan menguasai ya Spanyol. Namanya Isabella, namanya Zulaikha. Zulaikha itu kan wanita perayu kelas tinggi. Zulaikha. Nah, kalau ada ya sudah, kecuali kalau mau diganti kita syukuran. Ya, baik. Kalau sudah ya sudah selesai. Artinya nanti saya bilang kan kalau antum punya anak namanya Yusuf, ya alhamdulillah namanya Yusuf. Nah, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, kenapa Spanyol bisa jatuh? Itu ulama mengatakan karena ulamanya sendiri, masyarakatnya sendiri tidak senang dengan ilmu. Ulamanya, masyarakatnya tidak senang dengan ilmu. Maka seorang ahli sejarah ya namanya Dr. Tariq Aswaidan, beliau orang Saudi tapi lama di Amerika, mengatakan ciri-ciri jatuhnya peradaban itu adalah ketika orang sudah tidak lagi senang dengan ilmu dan ketika mereka sudah senang dengan hiburan.
Itu rumus dalam hidup. Ketika seseorang itu sudah tidak senang dengan ilmu dan orang sudah senang dengan hiburan, terutama kata beliau ketika artis-artis sudah mulai dicintai, maka itu tanda-tanda entah itu khilafah, entah itu dinasti, entah itu negara, kecamatan, hatta lembaga pendidikan. Antum ketika yang paling antum senang itu adalah hiburan, pokoknya hiburan yang menghibur, apapun yang menghibur, itu tanda-tanda lembaga itu akan jatuh. Ya, insyaallah Anda bisa memastikan untuk pengurus kami yang 6 orang itu tidak ada yang namanya senang hiburan, itu insyaallah nggak ada. Ya, hiburan kami ya istri sama anak-anak itulah, itu hiburan terbaik di dunia dan di akhirat. Nah, jangan diterusin, ada yang tersinggung nanti kan. Nah. Itu tidak ada, insya Allah kami bisa memastikan tidak ada. Ya, kalau guyon-guyon, ulama mengatakan guyon dan ketawa-ketawa itu adalah manfaatnya ada 2. Ya, jadi kalau ketawa-ketawa yang tidak berlebihan itu manfaatnya itu adalah 2. Ya, salah satunya adalah untuk melampiaskan. Karena kita tidak boleh melakukan kemaksiatan, tidak boleh melakukan hal yang haram, itu salah satu cara melampiaskannya adalah ketawa. Nah, ketawa itu adalah biar terlupakan dengan hal-hal yang berbau dosa. Itu ulama mengatakan begitu. Maka atas dasar ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah, antum lihat saja di lembaga manapun, walaupun gedungnya megah, gedungnya luar biasa, kok di dalam itu hanya sekedar untuk transfer ilmu. Guru hanya menyampaikan ilmu tanpa ada tambahan ilmu yang lain, murid ya hanya itu aja, akhirnya ya rutinitas belaka. Maka itu akan di suatu saat nanti pasti akan runtuh. Ya, lembaga akan runtuh, dan tidak ada lembaga yang runtuh itu karena faktor dari luar, sama sekali tidak ada. Termasuk juga rumah itu salah satu tanda rumah yang bangkit, yang akan bangkit dan membangkitkan kalau di rumah itu ada ikroknya. Ya, ada ilmu di situ. Ya, bapaknya mau membaca, ibunya mau membaca, dan anaknya mau membaca. Nanti akhirnya anak-anak ikut membaca. Nah, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak intinya saya menyampaikan kepada antum, Darul Fatah ini adalah lembaga yang kita cintai. Saya sangat mencintai lembaga ini, ya, sampai mohon maaf, saya juga pernah ditawarin beberapa kali istilahnya di luar, ya, di luar. Saya nggak mau. Puncaknya itu adalah ketika saya lulus tes sebagai dai mulhaq dini, dai atase, ya, dai atase bisa menyingkirkan, mohon maaf, sekian puluh kandidat se-Indonesia tes di Jakarta. Saya lulus, kemudian waktu itu ditugaskan di Pangkal Pinang, di Batam, di Bangka. Kemudian saya tidak mau, ya, padahal antum tahu berapa gaji dai atasnya itu. Sekarang itu kalau karena dolar lagi naik, dari sistemnya pakai dolar, itu 20 juta, dan setiap bulan itu nambah 20 juta. Antum bayangkan, antum kebayang 20 juta sebulan itu kayak apa? Belum nanti hampir tiap tahun itu ada penghargaan, kemudian disuruh ke umroh atau haji, begitulah gitu ya. Saya kemudian apa sih, paling ya gitu-gitu aja sih duit itu kan, itu 20 juta, 20 juta sebulan, dan itu gaji pokok dari sana. Di sini mau kerja apa masih bisa, itu kalau dikumpul-kumpulkan bisa 30 sampai 40 juta. Ya, maka lagi-lagi lembaga pendidikan, ya, pernah saya juga ditarik di sebuah lembaga pendidikan, Ustaz gabung aja ke kami Ustaz, tugas antum begini-begini. Ya, makasih saya bilang. Maka kita sama-sama mencintai lembaga Darul Fatah. Nah, ini sebagai mukaddimah dan mengingatkan antum kenapa antum sudah capek disuruh belajar lagi.
Gitu ya. Antum sudah capek dari pagi sampai sore ngajar. Ya nanti habis asar antum nih tiap pekan belajar. Nanti disuruh ngafal, suruh tahsin, suruh macam-macam. Itu belum seberapa sebenarnya. Seharusnya kalau mau dipleter lebih daripada itu. Standar minimal antum belajar di sini itu minimal yang ngafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu yang 6 ribuan hadis satu kitab itu. Seharusnya begitu. Ya. Loh iya, dulu tuh orang boleh ngajar. Lah antum tahu Imam Syafi'i itu boleh berfatwa ketika sudah ngafal sekian banyak buku. Ya, dulu belum ada Sahih Bukhari Muslim ya. Dulu baru ada Muwatta. Nah, punya Imam Malik baru beliau boleh berfatwa. Nah, itu sebagai mukadimah, insyaallah nanti saya ingin betul-betul seluruh kru ya Bu, kalau boleh dibilang kru ya, itu ikut belajar. Karena kalau atas sudah baik, nanti yang murid-murid itu akan ikut baik. Dan tidak ada ceritanya lembaga pendidikan tuh kehilangan murid itu nggak ada. Pasti yang bermasalah atasnya. Kalau atasnya itu baik, nanti yang bawahnya tinggal ikut aja. Sebagaimana air kalau dari atas jernih sampai bawah insya Allah jernih. Tapi kalau dari atas itu sudah kotor, di bawah pasti kotor. Dan itulah yang ingin kita contoh dari seorang nabi kita yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang hari ini kebetulan kita tanggal 8 Zulhijjah ya, sebagai sebagai bukan penutup ya kajian kita, karena besok kita akan libur. Maka kajian pada sore hari ini itu adalah kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kenapa Nabi Ibrahim itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita disuruh, bahkan Rasulullah SAW itu disuruh untuk mencontoh. Nabi Ibrahim itu sampai 2 kali. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nanti loncat tambah 1 ayat, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, surat Al-Mumtahanah. Padahal kalau hanya untuk Rasulullah, kita hanya diperintahkan 1 kali, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, mengapa kita disuruh oleh Allah untuk mencontoh Nabi Ibrahim itu dalam 2 ayat? Nah, ternyata salah satunya antum nanti bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji habis Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl. Dipuji yang itu tidak dipuji oleh Allah di nabi-nabi yang lain. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifan lillahi wa lam yakun minal musyrikin syakiran lima an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa ataina, dan seterusnya. Bagaimana Allah mengatakan Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Ibrahim itu umat. Antum tahu umat itu apa? Lagi nyatet Mbak ya. Nah, umat, antum tahu Ibrahim 1, umat itu banyak apa 1? Banyak. Padahal kita tahu mubtada khobar sebelumnya kan Ibrahim ummatun ditambah inna. Seharusnya 1 itu ya jodohnya 1. Mubtada idza kana mufradan fala budda an yakuna al-khabaru mufradan, dan seterusnya, begitu antum tahu dalam ilmu nahwu. Tapi di sini tidak. Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan. Aslinya Ibrahim ummatun, inna Ibrahim ummatun, kana Ibrahim ummatan, diramu jadi 1 sehingga inna Ibrahim kana ummatan. Diramu jadi 1 seperti itu. Maknanya ada 2. Pertama, karena Ibrahim itu adalah ummah, ulama mengatakan ummah bermakna imam. Umat bermakna imam, dan imam itu selalu di depan. Kenapa imam itu selalu di depan? Karena dia punya kelebihan dibandingkan dengan makmum. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kenapa ummah? Karena Ibrahim itu imannya setara dengan iman 1 umat ini. 1 umat sedunia ini kalau dikumpulkan itu imannya sama dengan imannya Ibrahim alaihissalam. Persis seperti ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya, bi mauti Umar
Dhahaba tis'atu a'syaril ilm. Dengan meninggalnya Umar 9/10 ilmu itu hilang. Tinggal 1/10 ilmu itu ada. Umar bin Khattab. Maka Nabi Ibrahim itu disebut dengan umat. Kenapa umat? Karena iman beliau itu adalah iman satu umat ini. Sejak dari zaman Nabi Ibrahim sampai manusia terakhir, imannya kalau dikumpulkan setara dengan umatnya imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu hidup di zaman yang kalau kita pelajari adalah zaman yang serba boleh untuk mengeluh. Ya, kita sekarang ini banyak mengeluh, ya, mengeluh dengan pemerintah yang seperti ini, mengeluh dengan timbulnya PKI, mengeluh dengan kekuasaan yang zalim dan seterusnya. Bukalah Nabi Ibrahim. Ibrahim itu belum pernah menikmati kekuasaan yang enak. Nabi Ibrahim dibuat oleh Allah, dilahirkan dalam keadaan pemerintah yang zalim, lebih zalim dari sekarang. Maka kita nggak perlu yang namanya mengeluh. Aduh, nggak perlu ada lagi kata-kata piye-piye enake zaman kuto ya Pak Harto. Kita dimanapun nggak ada masalah. Mau zamannya Soeharto, zamannya Habibie, zamannya SBY, zamannya Jokowi dan seterusnya, dakwah tetap jalan, pendidikan tetap jalan. Waduh, sekarang lagi corona susah. Itu tidak ada bagi Nabi Ibrahim untuk mengeluh. Beliau dilahirkan di Babilonia, di Irak sana. Ya, kita tahu Irak itu utara sana, kemudian disuruh ke Mesir, udah ikut. Di tengah jalan beliau ketemu dengan penguasa yang nggak baik, nggak masalah. Kemudian ketika di Palestina beliau ketemu dengan Nabi Lut, kemudian Jainan, ya kaya raya Nabi Ibrahim itu sebelumnya, kaya raya, peternak biri-biri, peternak domba, bukan hanya 1, 2, 10, ribuan, duitnya banyak sekali, bukan hanya banyak, sangat kaya, bukan hanya kaya, kaya raya. Tapi begitulah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk pisah karena ada fitnah saat itu, sehingga Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim harus pisah, karena kalau orang soleh kumpul di satu tempat itu nggak baik. Maka Nabi Lut ke selatan, ke arah Sodom, untuk mendakwahi orang-orang yang laki sama laki itu apa namanya, hipersek, homo. Saya nggak tahu. Homo ya. Sementara Nabi Ibrahim itu nanti ke Palestina. Ya, udah bisa. Ditinggalkan, ikhwan. Apa? Dunia ditinggalkan gitu aja. Antum bayangkan lagi sukses-suksesnya sama Allah pergi Nabi Ibrahim. Persis seperti Nabi Muhammad SAW nanti ditiru oleh cucunya. Nabi Ibrahim itu kan cucunya Nabi Ibrahim, walaupun sampai 38 silsilah itu ditinggal gitu saja, nurun gitu loh. Nabi Ibrahim itu lagi sukses-sukses, Nabi Muhammad SAW lagi sukses-suksesnya dagang sama istri beliau. Begitu umur 37-38 ditunjukkan tuh Muhammad, Mekah tuh seperti itu. Akhirnya beliau kemudian bertahanus menyendiri di Gua Hira. Semua kenikmatan duniawi itu ditinggal gitu saja. Karena kenikmatan duniawi itu ya hanya gitu-gitu saja. Tunjukkan ke saya nikmat di dunia ini yang paling nikmat itu apa? Enggak ada. Umur saya sudah 46 tahun, saya sudah ya mencicipi sebagian banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya itu gitu-gitu aja. Ini sekarang lagi di masjid-masjid lagi pada sibuk aja, rapat tentang kurban. Enggak selesai. Di Baitul Ma'mur itu juga gitu. Hampir tiap hari itu duduk dibicarakan kurban, enggak selesai. Saya cukup sakit hati di Baitul Ma'mur itu dengan usulan saya yang sudah disepakati, habis itu dibatalkan sepihak. Ya.
yaitu ketika saya usul seluruh yang akan dapat daging itu ada dapat kupon dikumpulkan di masjid, kemudian saya ngisi tausiah. Karena Masjid Baitul Makmur di Gunung Terang itu jamaah aktif, pemain inti itu hanya sekitar 60-70. Pemain inti itu subuh itu minimal 60. Itu pemain inti. Itu pemain inti. Itu hanya 60 ya. Yang lainnya apa? Naturalisasi. Itu hanya 60. Sementara di sekitar Baitul Ma'mur itu ada sekitar 400. Antum jangan apa enggak sedih. 400 seharusnya datang ke masjid, yang datang hanya 80 maksimal. Paling enggak saya pengen subuh itu seperti Jumatan. Minimal seperti maghrib lah, sekitar 100. Ini saya pengen target Baitul Ma'mur itu masjid subuh itu seperti Jumat yang sampai keluar-keluar gitu ya. Nah, saya itu waktu itu usul tolong yang dapat kupon nanti dikasih undangan, nanti bagi undangannya di masjid. Saya akan sampaikan tausiah 1,5 jam saja saya. Ya 1,5 jam saya aja. Oh ya Ustaz bagus. Namanya Masya Allah saya itu. Wah namanya. Habis itu dibatalkan sepihak. Nggak tahu siapa yang membatalkan. Nggak jadi Ustaz ya. Gelonya itu sampai di sini. Sakitnya itu sampai di sini. Akhirnya saya tuh udah nggak begitu semangat lagi ngurusin korban, tapi karena ya itu masjid-masjid kita ya bismillah lah. Alhamdulillah di masjid karena kekecewaan di sana akhirnya saya tumpahkan ke sini. Bukan pengajian sekarang. Besok insya Allah di sini seluruh warga kopi yang dapat kupon saya minta Ustaz Asep kumpulkan di Darul Fatah, saya yang ceramah. Nah insya Allah besok pada zuhur itu ceramah, tapi cuma 80. Enggak apa-apa, 80 nanti dengerin ceramah. Ada 2 orang aja yang habis itu ke masjid, itu amal soleh saya yang insya Allah luar biasa. Di sana kalau 400 itu di luar pemain inti ya, di luar pemain inti itu ada 400. Itu dari 400 nggak usah banyak-banyak, 1% aja 4 orang kok kemudian rajin ke masjid. Itu amal soleh yang masya Allah. Tapi ya nggak terlaksana. Besok insya Allah di sini mudah-mudahan 80 antum nggak perlu diundang-undang lagi itu. Ya itu orang-orang kopi kemudian tukang ngecek dan pokoknya sekitar sini lah saya pengen kumpul. Ini masjid orang-orang kopi gitu, kenapa kok kalian nggak mau datang, intinya ke arah situ saya. Nah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW itu cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu ada kenikmatan tuh gitu-gitu aja ya. Besok antum sudah membayangkan bagaimana kenikmatan korban. Orang saya udah lihat kemarin keliling gitu ya. Orang udah pada bawa kelapa yang dibuat pesek itu apa namanya? Ketupat. Ya, ketupat. Padahal suruh kerjaannya bikin itu saya, ketupat. Ya Allah. Paling kayak apa sih rasanya itu? Ya rasanya rendang, rasanya apa gitu-gitu aja loh. Nikmatnya dunia itu hanya itu saja para ustadz dan ustadzah. Ya, mohon maaf saya lebih tua dari antum dan nggak mungkin antum akan ngejar umur saya. Ya, nggak akan mungkin ngejar umur saya. Kecuali nanti kalau saya bisa reinkarnasi, nah itu baru. Nggak akan mungkin. Anak kasih tahu nikmatnya segitu-gitu aja. Apa sih makan nikmatnya rendang, nikmatnya dendeng, nikmatnya pindang, segitu-gitu aja. Bahkan saya sama istri itu terbiasa. Hari ini lagi saya cabut kulkasnya mau kita bersihkan karena mau berisinya banyak gitu ya. Itu kalau pas hari H gitu-gitu aja. Bahkan korban tahun yang lalu itu baru kurang lebih setengah bulan yang lalu habisnya itu. Ya tulang-tulang itu. Ya. Jadi kalau pas hari H gitu-gitu aja nikmatnya. Kalau nggak percaya silakan. Saya bukannya sombong, silakan antum yang paling nikmat apa? Nanti ada yang bayar. Antum Ustaz saya paling enak itu makan durian. Saya siap bayarin antum makan durian 1 bulan full, jangan makan yang lain. Bener. Wallahi ini saya berani ngomong di depan antum. Hanya ingin membuktikan perkataan ulama, nikmatnya dunia hanya sebentar. Nggak apa-apa, saya keluarin duit nggak apa-apa. Kenapa? Itu kan teori.
teori yang ditulis ulama berdasarkan pengalaman mereka. Lah antum dapat teori itu. Bagaimana antum itu bisa meyakini teori itu benar? Antum praktekkan dulu. Oh, ternyata cuma gini. Musim durian datang nanti. Ya, musim durian datang itu ya Allah, sewenang awalnya, habis itu gitu-gitu aja. Ya, coba itu apa namanya satu bulan antum makan durian. Atau mohon maaf, ya kita udah berkeluarga, nikmatnya hubungan badan, gitu-gitu aja nikmatnya itu. Ya, gitu-gitu aja nikmatnya. Antum kalau bisa, ya, Ustaz saya pengen seperti Nabi Sulaiman. Silahkan, semalam mendatangi 100 istrinya. Antum baca di surat Saba, ya, itu beliau mendatangi seluruh istrinya 100 itu dalam satu malam karena hanya ingin punya anak soleh. Itu buka di surat kisahnya di surat Saba, ya. Wali Sulaiman riha ghudwa syahrun wa rawahu syahru asalna lahu 'ainal qitab dan seterusnya itu diceritakan. Tapi ternyata Nabi Sulaiman lupa mengucapkan kata-kata insya Allah. Dari seluruh 100 istrinya itu nggak ada satupun yang hamil kecuali satu, dan hamilnya pun anaknya cacat. Antum kalau mau mendatangi semalam, ya ini bukan porno, nikmatnya hubungan badan kayak gitu-gitu aja, silakan mendatangi 100 istri antum. Saya jamin antum langsung masuk rumah sakit. Iya. Ya, coba. Makanya kenapa kita itu ingin mencari kenikmatan yang tak terbatas. Intinya itu antum ngajar ini, ngajar di Darul Fatah di jam 7 sampai asar. Kalau hanya ingin mendapatkan uang, rugi, wallahi rugi serugi-ruginya. Cuma dari jam 7 sampai jam 5 sebulan antum cuma dapat 80 juta misalnya. Ngomong ada Pak kepala sekolah, lapor kita. Cuma 80 juta, 80 juta itu untuk apa? Paling-paling hanya coba nikmatnya antum apa masih muda, beli kuota. HP paling pol cuma HP Apple. Saya nggak seneng HP Apple itu. Orang belum sempurna kok dibeli itu. Kroa itu. Udah habis itu bingung antum duit itu untuk apa? Ya paling ganti motor. Ya kemudian ngontrak ya segitu-gitu aja ngontrak nikmatnya. Antum kasih sebulan ya saya dikasih 100 juta pun antum paling punya istri satu aja. Betul kan? Maka kita di sini itu bukan hanya untuk mencari itu nomor sekian. Kita ingin mencari kenikmatan yang tak terbatas. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan itu semua bisnisnya, mencari kenikmatan tak terbatas. Salah satu doa beliau adalah ya waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Tuh doanya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya ya waj'al li lisana menjadi tutur kata yang baik bagi orang-orang sesudahku. Jadi Nabi Ibrahim itu ingin dikenang menjadi orang baik sesudah beliau, dan ternyata doa beliau dikabulkan oleh Allah. Seluruh agama tidak ada yang mencaci Nabi Ibrahim, mau Yahudi, mau Nasrani, apalagi Muslim, nggak ada. Tapi kalau Rasulullah itu dicaci orang Yahudi sama Nasrani. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al lisana sidqin fil akhirin. Ya. Dan itu nanti yang akan diwarisi oleh para ulama. Rasulullah, para sahabat, ulama itu mewarisi sifatnya Nabi Ibrahim. Antum tahu Rasulullah SAW begitu dakwah di Mekah, itu mereka menawarkan Nabi Muhammad itu tiga. Menawarkan Nabi Muhammad tiga: harta, tahta, wanita. Coba ditawarin tiga, ya, ditawarin tiga, dan gak ada satupun yang mau. Sama sekali nggak ada satupun yang mau beliau. Mau tahta nggak mau, harta nggak mau, wanita nggak mau. Karena Rasulullah tahu nikmat dunia terbatas. Di sini antum digoda oleh misalnya mohon maaf lembaga lain.
Sana keluar aja dari Darul Fatah. Di sini kami sebulan siap menggaji antum 1 juta. Ustaz Hadi ini banyak diincar oleh lembaga lain loh. Beliau itu banyak diincar untuk keluar, kemudian digaji dengan lebih gitu ya, untuk membuat lembaga yang seperti Darul Fatah. Nikmat dunia itu gitu-gitu aja ya. Rasulullah nggak mau sama sekali. Sampai beliau mengatakan kepada paman beliau Abu Thalib, wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah. Paman, seandainya mereka bersiap dan bisa meletakkan matahari di tangan saya, itu sesuatu yang mustahil, dan bulan di tangan kiri saya, untuk meninggalkan dakwah ini tidak akan saya tinggalkan sampai Allah sendiri yang akan memenangkannya. Itu prinsipnya Rasulullah, sama dengan prinsipnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang diboikot oleh Rasul. Antum buka nanti di surat At-Taubah, wa 'alal thalathatil ladzina khulifu, ya, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Ada 3 sahabat, Ka'ab, Hilal, dan Murarah. Itu 3 sahabat diboikot oleh Rasul 60 hari. Enggak cakap-cakap, enggak boleh tegur sapa, enggak boleh senyum aja, enggak boleh. Apalagi kirim WA, enggak ada sama sekali. Kirim stiker. Enggak ada sama sekali. Antum bayangkan, antum diboikot di sini. Selama 2 bulan antum enggak digaji. Selama 2 bulan antum enggak ada belajar. Antum pokoknya dicuekin. Perasaan antum kira-kira gimana? Hancur. Belum kita para suami, istri jangan tegur sapa kita sehari aja, kayak kiamat. Ini 2 bulan. Datang surat dari Qatafan. Dari Qatafan, saya dengar kamu wahai Ka'ab, ya, itu kamu gini, kamu diboikot, kamu dikucilkan, kemarilah, kami akan berikan kamu tempat posisi yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab? Diobek-obek, Pak. Buang. Padahal dunia udah nunggu dia. Itu Ka'ab. Nanti antum lihat, ya. Dan itu nurun terus. Antum lihat Imam Syafi'i itu kan belajarnya di tiga kota yang menjadi magnet ilmu, Mekah, Madinah, sama Irak. Mekah ada Sufyan bin Uyainah, Madinah ada Imam Malik, Irak nanti ada Abu Yusuf, murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Itu begitu di Irak, itu ibunya masih di Mekah. Kemudian kata ibu dengar di Masjidil Haram itu selalu yaqulul Imam Muhammad bin Idris. Kata ibu beliau, suami saya namanya Idris, anak saya namanya Muhammad. Itu jangan-jangan itu anak saya. Kenapa? Wahai Tuhan, kata istrinya kepada ulama yang ngisi pengajian di Masjidil Haram, siapa Muhammad bin Idris? Guru kami, ulama kami di Irak. Loh, itu adalah anak saya. Sekarang silahkan anak saya pulang, boleh pulang. Akhirnya apa? Dikasih tahu oleh orang yang lalu lalang Irak, Mekah, Imam Syafi'i boleh pulang. Begitu Imam Syafi'i mau meninggalkan kota Baghdad, maka seluruh masyarakatnya itu merasa kehilangan. Akhirnya dikasih hadiah yang luar biasa. Ya unta lah, ya kuda lah, macam-macam. Dibawa ke Mekah. Ya, begitu dibawa ke Mekah, ibunya itu mengatakan Imam Syafi'i belum boleh masuk ke Mekah. Nah, kenapa belum boleh masuk Mekah? Ada kabar, ya, sampai kepada ibunya Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i ini membawa oleh-oleh yang luar biasa, unta, kuda, kemudian emas, perak itu. Kata ibunya, saya tidak membolehkan anak saya masuk Mekah kalau masih membawa semua harta benda itu. Imam Syafi'i takutnya luar biasa sama ibunya.
semua yang dibawa itu disedekahkan. Kata ibunya, baru sekarang Imam Syafi'i silahkan masuk kamu ke rumah. Ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Lagi-lagi tidak ada yang namanya tergoda seperti itu. Tidak ada yang tergoda sama sekali. Dan terakhir, sebelum dibuka tanya jawab, kemarin antum pasti akan tahu peristiwa atau dibukanya lagi Hagia Sophia, ya, di Istanbul, di Konstantinopel, di Turki, ya, walaupun kemudian itu menjadi pembicaraan utama di Yunani, ya, di Yunani itu menjadi pembicaraan utama. Erdogan itu diktator dan seterusnya. Antum tahu Muhammad Al-Fatih, ya, sebagai penakluk yang waktu itu umurnya baru 23 tahun, itu ketika mau menaklukkan, antum tahu, itu beliau diiming-imingi harta yang sangat banyak sekali untuk tidak menaklukkan Konstantinopel. Coba, kemenangan udah di depan mata, ya, dengan perjuangan yang luar biasa. Bagaimana beliau membawa kapal-kapal itu ke gunung, antum bisa bayangkan, ya. Itu, ya udahlah, kamu mau apa? Dikasih, bukan lagi ratusan juta, apalagi gaji antum yang sebulan berapa itu? Tadi berapa? 80 juta, ya. Apa itu? Bukan hanya miliaran, bukan hanya triliunan, maunya berapa? Tulis sendiri di kwitansi. Kayak apa coba bayangkan? Antum ke sini, antum di sini, tiba-tiba Jokowi datang. Terus, ayo, kalian minta apa? Sepeda kan? Ya Allah, sepeda antum. Kalau saya mintanya cuma satu. Oh, lagi direkamnya, nggak saya di sana. Nggak berani. Fakultu lahu inzil ya Rais. Coba. Ya, triliunan itu. Tapi Masya Allah, Muhammad Al-Fatih nggak tergiur sama sekali. Coba, seandainya saat itu beliau menerima uang yang triliunan itu, maka beliau tidak disebut dengan Muhammad Al-Fatih, tapi disebut dengan nama Muhammad Al-Khayyan, ya, Muhammad yang banyak khianat. Tapi seluruh orang ahli sejarah mengatakan beliau adalah penakluk. Kenapa? Seperti Nabi Ibrahim, beliau tidak ingin mendapatkan kenikmatan semu, tapi kenikmatan yang sesungguhnya ini hilang. Nah, Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Rasulullah juga sama, Muhammad Al-Fatih juga sama. Nah, sehingga apa, nama beliau selalu dikenang sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dan kita tahu gereja Hagia Sophia itu yang sangat-sangat indah, ya, sangat-sangat indah, itu ternyata bukan ditaklukkan begitu saja, tapi dibayar pakai uang pribadi beliau, pakai uang pribadi beliau. Coba bayangkan. Dan ada tulisannya, ada dokumentasinya, ada suratnya. Dan antum kalau tahu, Masya Allah, administrasi kantornya aja itu mungkin segede gedung Meneng ini, kantor beliau itu, ya. Nah, itu lagi-lagi mengajarkan kepada kita, intinya jangan kita itu tergoda dengan kenikmatan sementara kenikmatan yang sesungguhnya itu kita lupakan. Termasuk sebagai kata akhir, antum di depan antum sudah ada kesempatan untuk korban. Waduh, ini mulai ada yang tersinggung ini. Enggak, insya Allah enggak. Antum ada kesempatan berkorban. Wah, sementara gaji antum berapa tadi? 80 juta. Aduh. Korban ini adalah jerih payah saya, ini adalah duit saya. Ngapain yayasan kepala sekolah ini menyuruh saya berkorban? Ingat, korban itu adalah salah satu cara mengabadikan nama antum di muka bumi ini. Darah yang dialirkan dari hewan yang pakai duit antum, dia akan menjadi saksi. Sekarang dia bahagia karena bumi ini sedang menikmati darah-darah itu. Dan ketika antum pergi, maka bumi itu akan menangisi kepergian antum. Tapi ketika antum tidak pernah sama sekali berkorban, tidak pernah lagi sama sekali melakukan itu, maka ketika antum pergi, ya enggak ada yang ditangisi. Kata ulama, man lam
tabqid dunya alaihi lam tadhak al akhiratu ilaihi. Siapa yang dunia tidak pernah menangisi orang itu, maka akhirat tidak akan pernah tertawa kepada dia. Jadi antum kalau nggak pernah ditangisi oleh dunia, akhirat nggak akan ketawa sama antum. Maka mumpung masih ada hari ini, besok Jumat, itu keluarkanlah uang-uang antum yang di bawah-bawah bantal itu. Nggak mahal-mahal, 3 juta. 3 juta itu gaji antum 10 hari ya. Kan 1 bulan 9 juta antum gajinya. Masih ada lah, itu masih ada yang bisa kalau nggak bisa ya ayah, para ustadz ngutang dulu sama istrinya. Bu atau Umi, ngutang dulu lah. Abi ini pengen korban tahun ini. Berapa? Ya utangnya nggak usah banyak-banyak, 3 juta aja. Emang berapa biaya korbannya? 3 juta itulah. Abi nggak punya duit, ya nggak punya duit. Utang 3 juta. Kapan bayar? Tulis. Kapan bayar, Bi? Bayarnya berapa? Kapan, Bi? Ya, insya Allah lah akan kubayar dengan senyuman tiap hari. Ya, saya berharap betul Yayasan Darul Fatah lewat SMP, SMA itu antum minimal dari yang datang ini ada sekitar taruhlah 120, nggak usah banyak-banyak, yang korban 90%-nya adalah minimal ya. Dan insya Allah besok antum kita pengen nama kita itu dicatat oleh bumi, kita ingin nama kita itu dicatat oleh langit. Dan kayak Nabi Ibrahim, antum bisa bayang keyakinan Nabi Ibrahim itu antum masya Allah. Salah satunya saya lupa, paling terakhir ini ya, antum buka di surat Al-Baqarah, bagaimana Nabi Ibrahim, kenapa disebut ummah itu, inna Ibrahim kana ummah, kenapa disebut umat? Ternyata keyakinan Nabi Ibrahim itu masya Allah. Antum lihat di surat Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Itu bagaimana Nabi Ibrahim doa. Itu doanya setelah beliau meninggikan Ka'bah bersama anaknya Ismail. Nah, yang antum kalau tawaf itu ada makom Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim berdoa. Ya Allah, utuslah di negeri ini seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Antum tahu siapa yang disebut dengan Rasul di sini? Siapa yang dimaksud dengan Rasul ini, para ustazah? Udah pada ini kayaknya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Seluruh ulama mengatakan, antum buka di tafsir Ibnu Katsir, seluruh ulama mengatakan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, sebelum saya datang ada 3 tanda saya akan datang menjadi seorang nabi. Salah satunya adalah bidu'a Ibrahim, karena doa Nabi Ibrahim. Karena doa Nabi Ibrahim. Antum tahu, ini doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW nggak ketemu. Nggak ketemu, saking yakinnya Nabi Ibrahim itu. Antum bisa bilang, bila di sejarah Nabi Ibrahim itu lahir hidup 1820 sebelum Masehi. Nabi Muhammad lahir tahun 570-an Masehi. Berarti 1820 tambah 500 lah taruhlah. Berapa itu? 2300 tahun. 2300 tahun doa Nabi Ibrahim baru dikabulkan. 2300 akhi. 2300 tahun Nabi Ibrahim doanya baru dikabulkan. Itulah inna Ibrahim kana ummatan. Umat, imam. Imannya itu seperti imannya umat ini. Sebanyak umat ini satu sama dengan sebanding dengan imannya Ibrahim alaihissalam. Sampai hal doa. Kita tipenya adalah sekarang doa, sekarang minta dikabulkan. Bahasa Inggrisnya itu sakjet saknyet. Ya kalau nggak berdoa nggak dikabulkan. Biasanya kita ini mutung. Tidak ada di dalam pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Nabi Muhammad SAW ada doa-doa yang beliau kabulkan oleh Allah. Itu nanti termasuk doa Nabi Ibrahim. Ya, doa Nabi Ibrahim ya di Al-Baqarah, maaf di Ibrahim, warzuqhum minats tsamarati la'allahum
Yashkurun, yang kemarin sudah kita bahas itu, ketika Nabi Ibrahim melepas anaknya. Ya Allah, berilah rizki di negeri ini, mudah-mudahan mereka bersyukur. Antum tahu di Mekah itu tidak ada yang namanya pepohonan. Pepohonan yang menghasilkan buah itu nggak ada. Hatta kurma itu nggak menghasilkan buah, hanya sekedar untuk pohon aja. Kita pernah ada tamu dari Saudi, dari Jeddah, mampir ke sini, kemudian ke Jakarta. Di Jakarta beliau diminta untuk, beliau minta dibawakan pohon pisang. Ingin pisang itu tumbuh, dibawalah ke Mekah. Setanah-tanahnya, itu bisa bayangkan. Akhirnya apa, sampai di sana, karena beliau orang maskapai jadi gampang. Kemudian sampai di Mekah, dibuat lubang, kemudian kasih tanah, disirami tiap hari. Alhamdulillah setelah 1 pekan pohon pisang itu kering. Saking segitunya. Lah kita itu mau di mana aja itu pohon pisang, apalagi di Lampung itu, masya Allah. Tapi di sana antum perhatikan, warzuqhu minats tsamarat. Nabi Ibrahim tidak mengatakan jadilah negeri ini subur, bukan. Tapi berilah rizki untuk penduduk ini. Antum tahu buah apa saja insya Allah ada di Mekah, padahal nggak ada tumbuh-tumbuhannya. Kita tumbuh-tumbuhan banyak, tapi buahnya nggak ada. Dan yang lebih heran lagi, antum kalau ke Taif, saya biasa ke Taif itu diantar oleh 2 orang, kalau nggak Syekh Turki ya almarhum Zaini. Maka dengan kepergian Zaini itu betul-betul ya sebuah kerugian lah bagi kami, itu dibawa ke Taif. Antum tahu di Taif itu adalah tempat yang subur, 90 kilo dari Mekah. Itu kalau mereka jualnya buah-buahan di Taif itu harganya lebih mahal ketika mereka jual di Mekah. Padahal Taif Mekah itu sekitar 2 jam. Seharusnya jual di Mekah lebih mahal karena ada biaya operasional. Tapi mereka enggak, karena mereka ingin mendapatkan keberkahan kota itu. Saking segitunya lah para penjual itu bisa bayangkan. Saking segitunya mereka menjual. Kenapa ini kalau jual di sini, kalau ya saya ingin dapat keberkahan dari tempat ini. Jadi ini ya para ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah. Pertama tadi, sebuah lembaga, sebuah dinasti, sebuah negara itu akan ambruk bukan dari luar tapi dari dalam. Salah satu tandanya adalah ketika mereka sudah tidak cinta lagi dengan ilmu, mereka cinta dengan hiburan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim adalah layak untuk dijadikan sebagai teladan. Salah satunya adalah inna Ibrahim kana ummah ya, imam sekaligus imannya itu adalah sama, setara dengan iman umat ini. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ini kesempatan mungkin terakhir ya sebelum Idul Adha, dan saya berharap para ustadz terutama insyaallah hari Sabtu kita akan menyembelih di sini sapi 40 ya. 4 kambingnya 7 kalau tidak salah. Saya berharap antum nanti bisa datang ya ke sini untuk meramaikan, mensyiakar. Minimal kalau antum belum bisa berkorban, antum menyaksikan dulu. Siapa tahu tahun depan antum bisa berkorban, bukan lagi insyaallah minimal kambing nanti meningkat gitu ya. Nanti insyaallah akan dikoordinir oleh Ustaz Hadi ya. Saya hanya nyembelih aja saya itu ya. Saya sudah tua ini, kerjaannya nyembelih aja. Dan saya nggak usah dikasih apa-apa, paha belakang 2 aja, 1 sama kepala ya insyaallah. Baik, silahkan kalau ada yang mau ditanya tema ini, tema korban, silahkan. Dan alhamdulillah saya itu, mohon maaf, bentar, bukan sombong ya, saya buat slide tentang korban. Saya itu membuat korban itu, saya tidak ingin seperti para ustadz pada umumnya. Kalau cerita tentang korban itu fikih korban murni, saya nggak mau. Saya mulai cerita tentang sejarah korban, tafsir Al-Kautsar ya, kemudian baru fikih korban, kemudian bagaimana memilih hewan, kemudian bagaimana keluarga kita itu seperti keluarga Ibrahim. Itu saya sebar ke, alhamdulillah, ke teman-teman di Indonesia, banyak dipakai itu. Saya hanya ingin dapat ini aja, kecipratan pahalanya saja. Itu ya. Jadi nanti antum kalau ngisi tentang fikih korban itu jangan hanya murni fikihnya aja, hukumnya begini. Itu enggak, kurang mengena di
di masyarakat, sehingga nanti yang ribut ya di kepanitiaan itu ya hanya sekitar itu aja. Nanti kulitnya dibagi kemana, itu aja. Itu udah masa lalu kita lah, nggak seperti itu, nggak perlu apa. Silakan, siapa Ustaz yang mau tanya? Mas Mukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau kayak Syekh? What's your name? Erdian Syah, insyaallah. Beliau kayak insyaallah Endrian Ismail, insyaallah seperti Nabi Ismail alaihissalam. Fadal. Masya Allah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua. Jawaban gampangnya, antum beli buku ana Kupas Tuntas Kurban. Tapi buku itu sudah nggak ada karena udah habis, udah 4 kali naik cetak udah habis. Royaltinya belum dapat. Gak apa-apa. Antum kalau mau ambil filenya ambil di laptop ana, itu jawaban itu sudah ada, tapi nggak apa-apa. Yang pertama fakir miskin. Nah nih, antum tahu kategori fakir miskin itu kayak apa? Nah, kategori fakir miskin itu apa kalau mau kategorikan? Kalau secara umum orang yang punya usaha tapi tidak mencukupi, kan begitu ya. Kalau fakir itu lebih nggak mencukupi lagi. Tapi kalau mau ikut angka, saya pernah baca di buku BPS, Badan Pusat Statistik Bandar Lampung, itu tahun 2017. Habis itu saya belum baca lagi karena belum dikasih. Jadi dikatakan orang miskin di Bandar Lampung ketika pengeluaran, ya, jazakillah khairan, ketika pengeluaran satu orang itu di bawah 325.000. Jadi kalau antum pengeluaran antum sebulan di bawah 325.000, mungkin sekarang mungkin taruhlah sekitar 400.000, maka antum dikategorikan miskin. Nah kira-kira pengeluaran antum sebulan ada nggak 400.000? Kuota 100.000, bensin 200.000, listrik 200.000, makan 1 juta, tek 1.500.000, berarti antum bukan miskin. Itu cara menentukan. Nah, apakah orang fakir miskin boleh menjual dagingnya? Ketika si fakir miskin itu tidak berkorban, maka boleh dia menjual dagingnya. Atau semuanya silakan boleh. Dia dapat kebagian kulit dijual boleh ketika dia tidak berkorban. Ketika dia berkorban kemudian dijual, itu yang kata Rasulullah, man ba'a jildal udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada baginya pahala kurban. Kenapa di sini Rasulullah kata-katanya kulit? Karena rata-rata yang dijual adalah kulitnya. Itu yang pertama. Sehingga nanti misalnya ada orang fakir miskin pas hari kurban keliling muter sana sampai di rumah total 2 hari, kan 2 hari nanti yang paling ramai cuma sama Sabtu, dapat 20 kilo. Iya bisa aja dapat 20 kilo, bisa aja. Nah kemudian dijual, ya dijual yang 19 kilo, 19 kali 100 dapat 1.900.000. Bagi dia itu halal, asal dia tidak berkorban. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah berhutang untuk korban? Sangat dibolehkan. Berkorban dengan modal hutang itu dibolehkan. Satu, dengan arisan. Arisan itu misalnya antum kumpul seperti ini, 1 orang sebulan 100.000, nanti dikocok tek, yang 7 orang namanya dikeluar, itu kemudian diserahkan uang ke dia untuk korban. Itu sangat dibolehkan, itu berhutang namanya. Tapi satu aktivitas yang saya kurang senang itu adalah arisan. Karena kalau udah dapat biasanya orang itu gak datang lagi. Itu cara pertama. Cara kedua, yang minjem duit. Pak Hadi, saya mau korban hari tahun ini. Korban apa? Sapi. Bagus. Tapi tolong pinjam duitnya dulu lah. 21 juta. Itu mah bukan korban itu. Nah, Pak Kepala Sekolah yang jadi korban lagi. Ya, nah itu boleh korban utang untuk korban dalam mazhab Maliki itu sangat dibolehkan. Baik, Van Ustaz.
Bolehkah berkorban dengan hasil berhutang? Sama kok, artinya sama ini. Siapa ini? Masya Allah. Antum udah nikah belum? Kayaknya perlu diproses tadi ini. Tulisannya simpen. Ya. Dan lebih afdal berkorban atau membayar hutang dulu? Saya sering ditanya seperti ini. Jawabannya kira-kira, saya punya utang, apakah saya harus berkorban? Utang dibagi menjadi dua, hutang konsumtif dan hutang produktif. Kalau hutangnya konsumtif, artinya berhutang untuk membiayai kebutuhan harian, tidak usah berkorban. Tapi kalau hutangnya produktif dalam rangka untuk usaha, hampir seluruh orang itu punya hutang, maka tetap dia itu bayar, tetap dia itu berkorban. Antum hutang untuk apa? Untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk usaha. Antum itu punya hutang, antum perlu tetap berkorban. Gitu ya. Jadi kalau dia hutangnya adalah konsumtif, itu enggak usah. Tapi kalau hutangnya adalah produktif untuk usaha, tetap dia berhutang. Apakah Zulaikha bertaubat sebelum meninggal? Pertama mohon maaf, jangan tersinggung dengan ucapan saya tadi. Ya, kenapa saya ucapkan begitu? Orang salah memaknai makna Zulaikha. Antum buka di surat Yusuf, ya, di surat Yusuf, ya, itu ketika waqalat haytalak, haytalak, sini gitu. Itu di tafsir Ibnu Katsir, ya, itu sepakat itu adalah istrinya raja. Ingat, di dalam surat Yusuf penguasa Mesir tidak dikatakan Fir'aun tetapi Al-Malik atau Al-Aziz. Antum tahu itu? Ya, karena apa? Saat itu yang menjadi penguasa bukan orang Mesir, dan saat itu yang menjadi penguasa bukan penguasa yang diktator, tapi penguasa yang baik. Ya, antum bedakan antara Fir'aun dengan Al-Malik. Fir'aun pasti Malik, tapi kalau Malik belum tentu Fir'aun. Nah, itu kata Ibnu Katsir, kila, ya, kila dikatakan namanya itu ila. Jadi yang namanya ila nanti jangan diganti, nama saya ila penggoda, bukan. Wakila Zulaikha, dan dikatakan, dan kila dikatakan itu namanya Zulaikha. Jadi nama Zulaikha itu adalah kila waqala. Dan Rasulullah SAW melarang kita 3 hal yang merusak. Salah satu adalah qila wa qala. Tapi kalau kayak Habil Qabil wa qala al-jumhuru minas salafi wal khalaf annahuma Qabil wa Habil, begitu Ibnu Katsir. Jumhur mayoritas ulama mengatakan baik salaf maupun khalaf, 2 orang anak Ibrahim, anak-anak Nabi Adam adalah Qabil dan Habil. Tapi kalau Zulaikha itu adalah nama Israiliyat, riwayatnya Israiliyat. Maka apakah itu setelah itu bertaubat atau tidak? Tidak dinyatakan di riwayat itu. Sehingga antum nanti kalau antum kok jadi pejabat KUA yang tukang nikahin itu, jangan doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Enggak usah, itu dibuang aja. Profesor Dr. Mustafa Yaqub pernah marah semarah-marahnya di almarhum, pernah marah semarah-marahnya di Masjid Istiqlal ketika guru atau istilahnya KUA itu berdoa seperti itu. Ya, karena tidak ada riwayat. Nah, kalau antum para ustazah namanya ada yang namanya Zulaikha, lanjutkan saja, nggak perlu diganti. Tapi kalau mau diganti, alhamdulillah, nanti kita bikin bubur merah. Ya, bubur merah. Baik. Udah jauh nih, susah nih baca ini. Antum bacain. Udah tanda-tanda nih, plus itu sudah kelihatan. Yang bertanya, bagaimana jika ada seseorang berkorban tetapi orang tersebut belum sempat akikah dengan orang tua dahulu? Lebih dahulu akikah atau kurban? Baik, satu. Antum tahu kurban dengan akikah itu antum lihat makna kata ada dulu. Aqa ya'iqu itu artinya mencukur. Akikah itu memotong, mencukur, karena akikah itu adalah mencukur dan memotong.
memotong rambut. Maka dan akikah itu adalah kewajiban orang tua kepada anak. Ya, akikah itu adalah kewajiban orang tua kepada anak. Sementara kurban itu adalah kewajiban individu. Akikah, perbedaan kedua, akikah itu adalah seumur hidup hanya sekali. Sementara kalau kurban tiap tahun adalah sekali. Tiap tahun begitu. Nah, kemudian ketika seseorang belum diakikahi, apakah dia perlu atau kok mana yang duluan? Ya, mana yang duluan? Yang duluan tentunya adalah kurban dibandingkan dengan akikah. Akikah itu adalah orang tua yang mengakikahi kita, ya, bukan kita mengakikahi diri sendiri. Tapi ketika kita sudah mampu, maka kurban dulu, dan akikah itu bisa di lain waktu. Walaupun Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya saya tahu saya belum diakikahi, maka saya akan mengakikahi diri sendiri. Maka kalau waktunya kurban dulu. Nanti ketika ada rezeki, ya, maka bisa kita akikah. Termasuk, mohon maaf, saya terus terang aja belum diakikahi oleh orang tua saya. Pertama karena faktor ekonomi, yang kedua karena faktor pemahaman orang tua tentang agama yang mungkin masih minim. Maka saya juga lagi mikir-mikir kapan mau akikah, ya. Akikah untuk saya sendiri nggak apa-apa, tapi nggak perlu pakai marhaban. Marhaban ya jadal. Kemudian dikindong-kindong. Baik ya. Terus Yang kedua, mungkin lanjutannya, apakah jika berkurban sebagai kepala keluarga bisa terhitung melengkapi atau mewakili kurban satu keluarga tersebut? Ya. Lebih afdol. Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat Rasulullah mengatakan, kami terbiasa kurban satu kambing untuk satu keluarga. Cukup, ya. Saya itu sejak saya berkurban selalu niatnya untuk saya, istri saya, anak saya, bahkan almarhum orang tua, satu kambing. Terus istri saya satu, anak saya 7. Itu satu kambing cukup, walaupun hadis itu tidak disetujui oleh para penjual kambing dan sapi. Iya. Waduh Ustaz, kalau caranya begini nih kami gak laku-laku Ustaz. Enggak, insyaallah. Amalan dan doa apa agar kita tetap istiqomah dan semangat dalam belajar dan mengajar? Wah, ini butuh. Nanti tolong ini nanti Anda sampaikan di kajian. Ini satu materi ini ya. Jangan sekarang. Kalau sekarang udah sampai jam 5:30. Nanti tolong nanti ditagih. Anak-anak kantongin. Mudah-mudahan kertasnya nggak hilang dan namanya ada di hati. Tapi saya nggak tahu siapa namanya. Bismillah. Adit. Insya Allah beliau ini anak saya. Apakah doa terbaik bagi orang yang berkorban? Ya, doanya Bismillahi Allahu Akbar. Itu doa ketika nyembelih itu ya Bismillah. Minimal Bismillah. Kalau mau lebih bagus Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi Wallahu Akbar, wawu atau nggak pakai wawu silakan. Kemudian tambah Allahumma hadza minka walaka an, sebutin fulan. Kalau sendiri ya anni wa an ahli. Itu doanya orang berkorban. Ya, terus bagaimana dengan Allahu Akbar? Ungkapan muslim harus kaya tapi tak fokus untuk dunia. Oh, ini mohon maaf ini lagi-lagi ini tema sedikit-sedikit pernah saya sampaikan, tapi nanti kalau mau ya butuh pembahasan termasuk Rasulullah SAW. Ya beliau itu sebelum jadi Rasul kaya, tapi begitu jadi Rasul beliau itu miskin sampai akhir zaman, sampai akhir masanya. Dan beliau doanya, syiar beliau, moto beliau itu Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Allahumma ja'al, ya kata beliau, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Itu doa pertama beliau, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Doa beliau yang kedua, Allahumma rzuq, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rizkinya Nabi keluarga Muhammad tiap hari itu sesuap makanan. Kemudian doa beliau yang ketiga, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin di padang mahsyar. Itu doa Rasulullah SAW. Bukan berarti nggak boleh kaya.
sangat boleh kaya. Tapi kayanya, antum lihat, kayanya Abu Bakar nggak menikmati, kayanya Umar bin Khattab nggak menikmati. Umar bin Khattab itu kaya, tapi begitu sekali beliau ketinggalan sholat asar, antum tahu itu dalam kitab kitabnya Al-Aidan itu ada diceritakan, itu beliau pernah waktu jadi khalifah itu ketinggalan sholat asar. Karena apa? Menikmati kebun, beliau punya kebun kurma, apalagi di Khaybar, itu kebun terbaiknya beliau itu di sana, di Khaybar. Itu begitu nikmati, dikalkulasi ini dapat sekian ton sekian. Begitu pulang orang sudah keluar dari Masjid Nabawi. Kata beliau, ini apa kau udah pulang? Selesai sholat asar wahai khalifah. Beliau banyak istighfar, kemudian beliau mengatakan, demi Allah saya akan infakkan hasil kebun itu karena saya ketinggalan sholat 1 kali. Coba kalau semua Ustadz Darul Fatah ketinggalan sholat 1 kali, gaji 1 bulan diinfakkan untuk Darul Fatah. Masya Allah, kaya ya Darul Fatah. Itu ya, itu insya Allah ini perlu pembahasan, termasuk juga Utsman bin Affan. Antum tahu Utsman bin Affan itu sangat kaya raya, karena memang belum lahir, ya. Bani Umayyah itu orangnya kaya-kaya. Dan antum tahu Utsman bin Affan itu dari dinasti Bani Umayyah. Beliau itu punya kulit yang berbeda seperti dari kulit kita. Maka beliau minta izin kepada Rasulullah untuk pakai sutra, dan Rasulullah izinkan. Kenapa? Kulit beliau itu harus pakai sutra, dan beliau izinkan. Kalau kita pakai sutra malah rusak. Kenapa? Karena satu baju karena satu baju isinya 2 juta. Nah, itu pasti nggak akan buat beli. Nah, itu Utsman bin Affan. Antum tahu Utsman bin Affan itu sangat kaya raya, tapi ternyata kekayaannya bukan untuk dinikmati. Nanti insyaallah nanti juga perlu pembahasan khusus tentang siapa-siapa orang yang kaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.